Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aziza Rambe, NIM 0201222057, kelas HKI 6C. Di sini saya akan menjelaskan materi atau poin-poin singkat rangkuman dari mata kuliah Legal Drafting. Yang pertama itu ada konsep dasar negara hukum dan legal drafting. Maksudnya itu negara hukum adalah negara yang didasarkan pada hukum, bukan kekuasaan semata. Legal drafting adalah proses penyusunan naskah hukum atau peraturan dengan sistematis, jelas, dan taat asas. Yang kedua itu mengenai prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan, di mana prinsip tersebut yang pertama ada kepastian hukum, yang kedua ada keadilan, yang ketiga ada kemanfaatan, yang keempat ada keterbukaan, yang kelima ada partisipasi, dan yang terakhir ada keselarasan dan kesesuaian. Dan materi yang ketiga itu mengenai hierarki dan jenis peraturan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdiri atas yang pertama ada Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada UU atau Perpu, yang keempat ada PP, yang kelima ada Perpres, yang keenam Perda Provinsi, dan yang terakhir ada Perda Kabupaten atau Kota. Yang keempat itu mengenai lembaga pembentukan peraturan perundang-undangan, di mana mencakup ada tiga aspek. Yang pertama ada DPR dan Presiden atau UU. Yang kedua ada Presiden atau Perpu, PP dan Perpres. Dan yang ketiga ada DPR dan Kepala Daerah atau Perda. Dan makalah yang kelima yaitu tentang proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Itu mencakup dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, hingga pengundangan dan penyebarluasan. Yang keenam itu ada penyusunan prolegnas dan prolegda. Itu prolegnas yaitu program legislasi nasional tingkat pusat. Namun adapun prolegda itu yang dimaksud dengan prolegda program legislasi daerah. Disusun secara terencana, sistematis dan prioritas. Yang ketujuh ada penyusunan RUU berdasarkan prolegnas. RUU yang masuk prolegnas disusun oleh DPR, Presiden atau DPD harus sesuai prioritas dan prosedur yang berlaku. Yang ke-8 itu ada tentang prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan, yang mana mencakup yang pertama ada inisiatif, yang kedua penyusunan naskah akademik, yang ketiga ada pembahasan bersama, yang keempat ada pengesahan dan pengundangan, dan yang terakhir ada penyebarluasan. Dan yang ke-9 itu ada mengenai teknik dan muatan materi penyusunan peraturan. Teknik mencakup tata cara penulisan, bahasa, dan struktur. Muatan materi harus sesuai asas hukum dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kelima itu ada sistematika teknik penyusunan peraturan. Umumnya terdiri dari ada tiga. Yang pertama pembukaan, yang kedua ada batang tubuh, terdiri dari bab, pasal, dan ayat. Yang ketiga ada penutup, ketentuan, peralihan, dan penutup. Yang ke-11 ada ragam bahasa peraturan perundang-undangan. Bahasa formal, baku, lugas, jelas, dan tidak bermakna ganda. Hindari istilah asing kecuali tidak ada padanya. Dan yang terakhir ada materi yang mengenai bahasa hukum dalam peraturan perundang-undangan. Bahasa hukum bersifat normatif, pasti, dan konsisten, digunakan untuk menegaskan hak, kewajiban, larangan, dan sanksi. Sekian penjelasan materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.